Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arzala kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Siapa yang pada saat di dunia mereka manusia itu tidak tahu jalannya pulang menuju kepada Allah, maka sudah pasti mereka pun tidak akan bisa kembali kepada Tuhannya. Tidak bisa wa inna ilaihi rajiun. Tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat di dunia mereka belum tahu jalannya menuju pulang. Dan mereka kembalinya kepada apa yang dipertuhankan saat hidup di dunia. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada hari ini berkaitan dengan itu, kami akan membawakan sebuah tema yaitu tentang Maulid Nabi atau kelahirannya Nabi Muhammad. Apa sih sebetulnya Maulid itu yang sering kita peringati khususnya bagi saudara-saudara yang Islam? Maulid itu artinya adalah sebuah kelahiran, memperingati hari kelahiran. Sebetulnya Maulid itu bukan hanya memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebetulnya juga memperingati diri kita masing-masing saat kita dilahirkan ke dunia ini sebagai bentuk khalifah di muka bumi ini, itu secara hakikatnya. Tujuan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan ke muka bumi ini, yaitu untuk menerangi hati manusia. Karena memang kebanyakan manusia itu hatinya masih buta terhadap Allah. Jalannya masih gelap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka, kebanyakan manusia itu masih banyak yang menyembah berhala. Seperti halnya menyembah Lata, Uzza, patung, dan lain-lain sebagainya itu. Pada waktu zamannya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada zaman sekarang itu apa berhalanya? Berhalanya pada zaman sekarang adalah tentang syahwatun dunia. Manusia ini perlu diketahui bersama, ada dua unsur, antara unsur jasmani juga unsur rohani. Kalau tentang unsur jasmani itu kita dididik di dalam ilmu syariat, sedangkan untuk unsur rohani
itu kita dididik di dalam ilmu hakikat. Sebab antara jasad dan ruh itu tentu berbeda. Jika jasad ini tidak ada ruhnya, itu namanya orang mati. Jika ruh tidak ada jasadnya, itu namanya ruh yang gentayangan. Di dalam syariat memunculkan hukum-hukum syariat sebagai hablum minan nas. Sedangkan hukum seperti halnya adanya hukum wajib, adanya hukum sunnah, adanya hukum haram, halal, makruh, dan lain-lain sebagainya itu telah ditata di hukum syariat. Barang siapa manusia atau saudara-saudara kita yang masih hatinya bersikeras bahwa dirinya yang merasa benar kemakhlukannya, maka imannya itu masih di tahapan nurul iman. Dirinya makhluk yang merasa hebat, merasa pandai, merasa ahli kitab, merasa ahli hadis, bahkan merasa sampai sanadnya ke Rasulullah. Itu sebetulnya mereka duduknya masih di nurul iman, belum di hakul iman. Manakala yang masih muncul di dalam hatinya ada rasa kemakhlukannya yang melekat, ada rasa kemakhlukannya yang bisa segala-galanya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Manusia ini, khususnya saudara-saudara kita, banyak yang mengenal Allah itu masih sebatas nama. Mereka belum melihat langsung yang memiliki nama. Mereka mengimani sebatas Allah itu ada, tetapi belum membuktikannya. Jika panjenengan belum bisa membuktikannya sendiri, maka keimanannya itu artinya belum sempurna. Yang namanya iman, percaya, itu tidak katanya orang. Yang namanya percaya, yang namanya yakin, itu tidak hanya membaca, tetapi harus membuktikan sendiri bahwa bisa dinyatakan, bisa disaksikan, bisa dilihat langsung. Itu namanya iman. Nah, kebanyakan saudara-saudara kita itu berimannya masih kebanyakan katanya orang. Bahkan kebanyakan hanya lewat membaca dan lain-lain sebagainya. Mereka belum bisa membuktikan sendiri siapa sih yang memiliki nama Allah itu. Jika hanya mengimani sebatas nama, itu artinya duduknya masih di nurul iman, belum di hakul iman. Yang namanya sempurna, kita itu harus bisa membuktikan sendiri. Apa resikonya jika kita ini hanya mengenal nama saja, belum bisa melihat, belum bisa menyatakan, belum bisa bersaksi? Apa resikonya? Jika kita mengimani masih hanya sebatas nama, resikonya adalah salah satu contoh, sholat Anda sampai kapanpun tidak akan pernah bisa khusyuk.
Yang kedua, sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan hatinya itu ketentraman. Hatinya tidak akan pernah menemukan sebuah kedamaian. Walaupun harta mereka banyak, walaupun pangkat dan jabatannya tinggi, walaupun kemewahan dunianya berlimpah, manakala imannya itu masih di nurul iman, belum hakul iman, hati mereka tidak akan bisa tentram, tidak akan bisa merasa damai. Hati mereka selalu was-was, bahkan hati mereka masih selalu merasa kurang. Kulhu Allahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa yang memiliki nama Allah itu adalah Ahad. Ahad itu Esa. Esa itu tidak ada yang lainnya. Dan untuk meningkatkan keimanan kita, Anda ini harus mau belajar ilmu hakikat menuju makrifat. Setelah Anda belajar, memahami, lalu mempraktekannya. Karena sehebat apapun ilmu kita, sepaham apapun yang kita pahami, manakala kita tidak mau mempraktekkan dalam bentuk suhud, dalam bentuk bermunajat, dalam bentuk berzikir, maka ilmu itu tidak pernah ada manfaatnya. Allah itu adalah Alladzi. Alladzi itu adalah hidup. Di mana hidup itu? Hidup itulah yang memperjalankan diri Anda bisa bergerak, bisa mengeluarkan masuknya nafas, bisa beraktivitas di dalam kehidupan ini. Jika panjenengan hanya mengenal sebatas nama, tidak mengenal hidup, dan Anda masih buta terhadapnya, maka di akhirat pun Anda pasti akan semakin buta terhadap Allah. Untuk itu janganlah kita ini hanya ngurusin urusan-urusan perut saja. Janganlah panjenengan ini hanya mengurusi urusan-urusan jasad jasmaniah saja. Karena jika Anda hanya memperhatikan urusan-urusan jasad jasmaniah ini sampai mati, tidak memperdulikan bimbingan kerohaniannya, maka saat ajal menjemput, maka matinya pasti akan su'ul khotimah. Matinya pasti dalam keadaan buruk dan pulangnya tidak bisa kembali kepada Allah. Tidak bisa kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Mereka saat mati meninggalnya kembalinya kepada apa yang dipertuhankan saat di dunia. Itulah saudara-saudaraku bahwa yang namanya maulid Nabi atau kelahirannya Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini hanyalah untuk memperbaiki akhlak manusia dan untuk selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu bebaskanlah hatimu dari penjaranya hawa nafsu, agar hatimu tidak selalu mencintai duniawiah. Jadi apa sebetulnya maulid Nabi itu? Kalau di dalam syariat, maulid Nabi itu adalah memperingati
atau merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Mekah, Arab sana. Tetapi yang namanya maulid secara hakikatnya adalah untuk memperingati hari lahirnya hati yang fitrah terhadap urusan-urusan duniawiyah. Yang semula hati itu buta terhadap Allah, akhirnya bisa melihat wujudnya Allah. Hatinya menjadi terang benderang. Itulah yang dinamakan insanul kamil. Manusia yang dikatakan sudah sampai dan bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti manusianya yang sampai pada Allah, tetapi Allah sendirilah yang memperjalankannya. Karena namanya manusia itu laksana patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan bicara. Yang menggerakkan, yang memasukkan keluar nafasnya ini adalah Allah. Alladzi hidup. Hidup itu ya ada di dalam dirimu, di luar dirimu, termasuk menguasai seluruh alam semesta ini. Yang memperjalankan adanya kehidupan di dunia ini maupun di kehidupan akhirat itu sama saja. Lalu Muhammad itu siapa? Kalau secara syariat, ya Muhammad itu bin Abdillah yang ada di Mekah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau secara syariatnya. Tetapi kalau secara hakikatnya Muhammad itu adalah di mana Muhammad itu adalah kita ini juga Muhammad. Kalau hal ini dikeluarkan di dalam kalangan umum, mereka belum tahu ilmunya, ya akan menimbulkan fitnah. Jasad jasmania ini secara hakikatnya itu dikatakan Muhammad. Jadi kesimpulannya adalah maulid itu adalah lahirnya manusia yang fitrah, manusia yang bersuci dan bisa kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Wa inna ilaihi rajiun. Karena Allah dan Muhammad itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Allah dan Muhammad itu menjadi satu. Allah itu adalah hidup, Muhammad itu adalah wujud daripada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah saudara-saudaraku, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.